Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di posisi ya. Begini saudaraku, sebelum saya lanjut kontenku ini, tolong ditonton sampai habis, sampai full, supaya siapa tahu kalau ada ilmu di dalam namun sedikit kita harus syukuri ya, kita petik. Karena siapa lagi kalau untuk istilahnya kita saling sharing, kita saling membagi ilmu ya sama teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ada kita petik ya sebelum saya lanjut pembahasan kontenku ini. Oke lah saudaraku. Jadi sekarang saya membahas ini masalah harga sarang lagi ya. Saya gulir lagi nih masalah harga sarang. Ada lagi pertanyaan mengatakan kalau harga sarang plek itu berapa bang? Ya sekarang yang kemarin saya bahas itu harga yang lain. Sekarang saya mengalih ke harga sarang plek dengan sarang serbuan ya. Begini saudaraku, kalau tingkatan harga sarang sekalian saya bahas lagi ini masalah masalah harga sarang plek ya. Kalau sarang plek itu berarti sarang yang berkualitas bagian bawah, istilahnya sarang yang murah. Ya, kalau plek itu istilahnya yang kayak belang-belang itu, sarang yang kuning, belang-belang, plek. Nah, itu harganya murah ya saudaraku ya. Harganya murah itu sarang plek. Jadi hati-hati saudaraku ya, kalau sarang plek itu kita berbicara sarang plek berarti sarang murah. Nah itu tingkatannya kayak sarang bakpao ya. Itu sarang bakpao dia masuk di sarang kakian ya, plek. Biar mangkok saudaraku ya, biar mangkok. Kalau plek itu berarti murah ya. Jadi usahakan itu sarang itu kan bagian dalamnya biasa terjadinya plek. Kenapa bisa terjadi? Kenapa? Apa kendalanya sampai dia jadinya sarang plek? Jadi begini saudaraku ya, kalau sarang plek itu kita harus betul-betul itu mengetahui bagian di dalam ruangan RBW. Kan yang terjadinya sarang plek itu sampai dulunya itu jadinya itu sarang bagus, putih bersih. Tapi karena lama juga di dalam, bagian bawahnya juga kotorannya juga terlalu maksud saya kotorannya terlalu banyak sampai tidak terlalu diperhatikan. Nah, tidak terlalu diperhatikan bagian dalam, tidak disemprot. Biasa juga itu terjadinya kan itu amoniasi dari kotorannya itu biasa naik di sarang sampai sarang itu berubah warna. Kalau berubah warna itu masih ada harapan sedikit. Tapi kalau sudah jadi plek itu kan termasuk juga itu kan penyakitnya burung walet ya. Ya diusahakan itu jangan terjadi sarang plek. Kalau sarang plek itu berarti murah harganya. Jadi sekarang saya kupas sini harga sarang plek di lapangan di pembeli yang saat ini ya, bulan 5 2023 ya. Istilahnya Mei ya. Mei. Sekarang bulan 5 ya, Mei 2023. Harganya sekarang sarang plek saudara-saudaraku itu harganya 3 juta sampai 3.500.000. Itu plek ya, plek. Plek itu yang kuning ke biru-biruan baru itu kayak belang-belang ya. Itu sarang murah. Beda kalau plek tipis biasa itu masih bisa dibawakan ke patahan. Tapi kalau sudah terlalu parah pleknya itu kayak gimana ya, yang jelas kayak belang-belang itu. Nah, itu murah ya, dia masuk di tingkatan kakiang. Harganya 3 juta sampai 3.500.000. Tapi kalau plek ringan, mangkok plek ringan itu masih bisa bertahan harganya sampai 8 jutaan, 7,5 ya. Nah, itu. Jadi plek-plek itu kalau plek tebal itu ya itu biasa terjadi. Nah, jadi itu saudaraku ya, saya bahas ini yang pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan, yang diutarakan sama saudaraku. Itu yang saya bahaskan ini sekarang sarang plek. Sekarang saya pindah ke sarang serbuan. Ya. Saya pindah lagi ke sarang serbuan. Yang mana yang dimaksud sarang serbuan? Jadi begini saudaraku. Kalau yang dimaksud sarang serbuan itu sarang yang hancur-hancur ya. Sarang tadinya itu bisa jadi dia patah mangkok atau patahan atau sarang kakiang, tapi karena mungkin tertindis atau yang jelasnya atau terlalu kering sekali itu, apa keringnya terlalu dikipas sekali sampai kering sekali kayak kerupuk. Sedikit saja goyang itu baku tumbuh-tumbuh sampai dia hancur. Kalau hancur itu dia jadinya di sarang serbuk.
Itu sarang serbuk itu yang kayak abu-abu rokok, kayak pasir-pasir itu sarang serbuk. Itu murah lagi. Jadi kalau teman-teman mau tahu harganya sarang serbuk, oke lah, harganya sarang serbuk sekarang itu 1 juta sampai 1.500.000 per 1 kilo. Terlalu jauh beda ya. Murah lagi, nanti terlalu banyak baru bisa 1 ons, 1,5 kilo. Yang jelasnya itu sarang serbuk ya. Nah itu, apalagi kalau banyak sarang serbuknya terkumpul, biasa kayak sudah ditumbuh-tumbuh itu terlalu murah. Jadi itu tadi yang saya bahas itu masalah sarang plek ringan dengan plek parah dengan sarang serbuk. Tapi semua ada harganya, hanya harga terlalu murah ya, terlalu murah. Makanya biasa bertanya, kok kenapa murah sarang serbuk bang, sedangkan sarang mangko juga akan dileburkan juga ujungnya nanti, maksudnya mau dihancurkan, akan jadi serbuk juga nanti. Jadi makanya selalu saya berkata, harga sarang walek itu bertingkat-tingkat, berkualitas, tergantung dari komposisinya, tingkatannya, warnanya, ya itu. Jadi kalau masalah itu dipertanyakan itu ya saudaraku ya, jadi masalah sarang, tolong ditulis di bawah kolom komentar kalau ada mau ditanyakan masalah tingkatan sarang, masalah harga sarang, dimana itu RBW supaya cepat berkembang biak burungnya di dalam, bisa beradaptasi burungnya, gimana caranya supaya aman burungnya, sarangnya juga bertahan bagus sampai harganya mahal, istilahnya kita puas kalau kita mau menjual sarang kan, yang jelasnya itu yang kita mau selalu tahu. Jadi makanya jangan lupa saudaraku ya, berusaha selalu. Kita harus berpacu, kita harus istilahnya mengkaji ilmu dari teman ke teman yang sudah senior di dunia walek, yang sudah lama. Pasti itu kalau sudah lama 5 tahun ke atas itu ya alhamdulillah sudah senior itu. Sudah banyak pengalaman yang sudah dilalui ya. Itu. Apalagi kalau semacam kita bertanya semacam pedagang, kan pedagang itu kita pembeli sarang itu kan kita tahu itu tingkatannya sarang, kualitasnya sarang, komposisinya sarang, ya begitu. Jadi selalu itu saya bahas ini selalu masalah harga sarang, masalah kualitas sarang di lapangan. Karena saya itu biasanya kalau saya turun di lapangan membeli sarang, banyak keluhan di petani-petani walek, banyak keluhan yang punya RBW yang lambat. Kenapa biasa ada sampai 2 tahun, 3 tahun belum ada apa-apa sarangnya. Belum ada apa-apa, maksudnya belum ada apa-apa burungnya. Jangan dulu sarangnya, burung dulu. Apalagi kalau sarang, ya itu. Jadi itu pesan saya saudaraku ya, jangan sekali-kali menganggap remeh itu ruang RBW kalau sudah aktif. Istilahnya sudah di-on-kan. Bilang sudah aktif, berarti sebentar nanti banyak burungnya. Tidak segampang itu namanya walek saudara ya. Kita harus betul-betul berpacu, berusaha, berdoa, banyak bertanya sama teman-teman yang sudah paham. Apa biasa kendalanya biasa walek, bangunan walek RBW itu sampai tidak mau beradaptasi burungnya di dalam. Gimana caranya supaya dia bisa berkembang biak di dalam. Yang kedua itu ada lagi walek di dalam itu, dia itu beranak tapi dia punya anak tidak mau tinggal. Apa kendalanya biasa itu? Itu yang banyak yang keluhan di petani walek ya. Sampai dia itu bertanya masalah tri-trinya walek, masalah anaknya walek, telurnya walek, sarangnya. Ada lagi sarang itu dia punya harga lagi jatuh. Jadi kasihan ya. Jadi kita itu harus berpacu ya saudaraku ya. Makanya ikuti konten saya ini saudaraku ya, tonton sampai habis. Kalau ada yang mau ditanyakan masalah harga, karena kita manusia itu kalau ada dipersoalkan masalah harga, kenapa harganya di situ bang gini, kenapa gini? Karena saya sudah bilang tiap daerah itu beda-beda harga. Sebenarnya harga itu satu, se-Indonesia itu satu harga, hanya biasa di pembeli di lapangan biasa beda-beda. Ada biasa beda 300.000 per 1 kilo, ada biasa beda 500 per 1 kilo. Yang jelasnya itu harga itu tidak terlalu jauh. Makanya selalu saya bilang persetujuan dari petani walek dengan pembeli walek, istilahnya pengepul ya. Itu. Jadi tolong saudaraku ya, diperhatikan RBW-nya ya. Yang kedua selalu saya berulang-ulang, jangan dipaksakan panen sarang waleknya ya. Ya diusahakan itu, nanti masanya kita bisa buka baru kita buka. Kalau perlu itu nanti terbang anaknya baru kita buka sarangnya. Itu paling aman itu paling aman ya. Anak terbang
sarang sudah agak besar. Yang kedua itu aman-aman saja karena induknya sudah bebas dari sarang itu. Nah, kalau terlalu lambat juga dibuka, anaknya sudah terbang, biasa langsung ada tempati lagi bertelur. Nah, tempati lagi bertelur di tempat itu, tempat walek. Bisa jadi bukan induknya tadi yang sudah terbang anaknya, lain lagi yang ditempati karena kita lambat buka. Kan biasanya itu walek kalau mau bertelur, istilahnya mau bertelur, dia mau pasti kalau ada yang kosong, sarang walek yang kosong dimiliki di sirip, ya di papan sirip, biasa langsung bertelur dia tidak bikin sarang karena ada yang kosong. Sama ceritanya kalau kita mancing sarang imitasi. Kalau kita mancing sarang imitasi biasa tidak ada isinya telur di dalam, langsung dia bertelur. Nah, gitu walek. Jadi diusahakan kalau sudah terbang anaknya, kalau sudah padat burungnya, kita buka sarangnya ya. Yang jelasnya itu sarangnya sudah besar karena anak sudah terbang. Hanya ada agak kotor. Ya agak kotor, tapi kita punya keuntungan ada 3. Ya ada 3 keuntungannya, itu anak terbang, nambah populasi, kedua sarang besar dan aman ya. Nah, beda kalau dipaksakan, istilahnya rampasan. Kalau rampasan itu memang sarang agak-agak putih tapi tidak bisa berkembang biak di dalam ruangan karena belum ditempati bertelur sudah dibuka sarangnya. Kedua burungnya juga stres, tidak aman. Jadi itu ya tergantung dari yang punya RBW lah bagaimana. Ya istilahnya kalau namanya sudah jadi sarang itu baik 1 jari 2 jari semua jadi uang. Hanya yang kita pikirkan itu masalah kelanjutannya itu ruangan RBW, istilahnya populasi walek itu anaknya, anak saya maksud saya, supaya dia tambah populasi. Nah, kita memperbanyak dulu burungnya. Kalau masalah sarang itu insya Allah itu cepat dicetak itu kalau burungnya sudah padat di dalam, ya aman-aman. Jadi itu pesan saya, diusahakan bangunan di dalam itu supaya lembab ya. Jadi oke saudara, itulah saya sampaikan tadi masalah pembahasan ini harga sarang plek dengan sarang serbuan, ya sarang hancur. Ya, saya sudah kupas ini, insya Allah lain waktu kalau ada waktu luang, sehat kita semua selalu. Nanti saya kasih informasi lagi masalah harga atau masalah tingkatan yang lainnya dan sebagainya. Jadi mohon maaf saudaraku kalau ada kata saya terselip, karena saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf. Hanya Allah yang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu saudaraku.